sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Julio Kabalu. Saya mahasiswa Fakultas Keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya kali ini akan membawakan materi tentang cloning dan bayi tabung menurut pandangan Alkitab. Yang pertama ada pengertian cloning dan bayi tabung. Cloning adalah proses menciptakan atau salinan identik dengan makhluk hidup. Di penjuru dunia sudah banyak eksperimen cloning yang berhasil terjadi, mulai dari cloning domba di Skotlandia hingga monyet di Tiongkok. Ketika membawanya dalam konteks cloning manusia, tentu tidak sederhana itu. Kemudian ada pengertian bayi tabung. Bayi tabung adalah istilah untuk bayi dapatkan dari proses pembuahan sel telur oleh sperma di laboratorium alias di in vitro fertilization, atau pembuahan itu bertujuan takkan embrio-embrio calon bayi. Kemudian yang berikut ada cara pembuatan cloning dan bayi tabung. Yang pertama ada seleksi pasien. Yang pertama dilakukan adalah seleksi pasien, apakah ibu dan ayah dianggap layak mengikuti program bayi tabung. Yang dilihat adalah banyak hal, mulai dari kelayakan fisik maupun mental. Jika dianggap layak, baru bisa masuk dan mengikuti program bayi tabung. Yang berikut stimulasi. Proses dimulai dengan merangsang indung telur untuk memastikan banyaknya sel telur secara alami. Sel telur hanya satu, namun untuk proses bayi tabung diperlukan lebih dari satu sel telur untuk memperoleh embrio. Stimulasi ovarium dilakukan dengan menyuntikkan obat kesuburan pada ibu. Disuntikan sendiri ke badan kita, berapa banyak dan berapa lama akan tergantung dari pengobatan dari dokter ke ibu. Akan diminta untuk menyuntikkan 1-4 obat setiap hari selama seminggu sampai 10 hari. Kemudian ada pemantauan pertumbuhan folikel. Selama stimulasi ovarium, dokter akan memantau pertumbuhan dan perkembangan folikel dengan cara melakukan tes darah dan USG setiap beberapa hari. Pemantauan sangat penting dilakukan untuk menentukan seberapa banyak dosis obat yang dikonsumsi, apakah perlu ditingkatkan atau malah diturunkan. Jika folikel seorang ibu sudah besar, kira-kira berukuran 16-18 mm, kemudian perlu dipantau setiap hari. Keempat, memantangkan sel telur. Langkah ini dilakukan dengan menyuntik hormon agar siap dipanen. Suntikannya cuma 1 kali dan harus dilakukan pada waktu yang tepat. Mengapa? Karena jika terlalu cepat dilakukan, maka telur bisa tidak cukup matang, sedangkan jika suntikan dilakukan terlalu lama, telur akan terlalu tua dan tidak bisa berbuah dengan baik. Untuk melihat kapan waktu yang tepat dalam melakukan suntikan, perlu di USG lagi. Yang kelima, pengambilan sel telur. Pengambilan telur dilakukan sekitar 34-36 jam setelah suntikan HCG. Proses ini akan melibatkan anestesi USG transvaginal, dilakukan untuk memandu dokter dalam pengambilan telur. Pengambilan telur dilakukan menggunakan jarum yang menghisap folikel dalam ovarium seorang ibu. Terdapat 1 oosit atau telur tiap 1 folikel yang diambil dari ovarium. Jumlah folikel diambil bisa berbeda-beda antara individu. Ini kemudian akan dibawa ke laboratorium embriologi untuk dilakukan pembuahan. Yang berikut, pengambilan sperma. Proses ini dilakukan pada hari yang sama. Jika suami tidak ada masalah, pengambilan dilakukan lewat menstruasi. Jika bermasalah, pengambilan sperma langsung dari buah sakar melalui operasi. Kemudian yang ketujuh, pemindahan telur yang sudah dibuahi. Setelah telur dibuahi, telur akan disimpan selama 3-5 hari di tempat khusus sebelum dipindahkan ke rahim. Pemindahan telur yang sudah dibuahi atau embrio biasanya dilakukan pada hari kelima setelah pembuahan. Saat embrio sudah berada di fase blastosit, embrio pada fase blastosit sudah mampu menempel dengan baik pada rahim wanita. Saat pemindahan embrio, tabung tipis atau kateter yang berisi cairan embrio akan dimasukkan ke dalam serviks. Jumlah embrio yang dipindahkan tergantung pada kualitas embrio, biasanya
hanya 2-5 embrio yang dipindahkan. Setelah prosedur ini, Anda akan diminta untuk tetap berbaring selama beberapa jam. Di sini ada pandangan Alkitab tentang cloning dan bayi tabung. Pertama, umat manusia diciptakan Allah dalam rupa Allah, karena itu bersifat unik. Kejadian 1 ayat 26 dan 27 menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah, karena itu bersifat unik dibanding ciptaan-ciptaannya yang lain. Karena itu jelas bahwa sesuatu yang perlu dihargai tidak diperlakukan seperti komoditas yang dijual atau diperdagangkan. Kejadian 2 ayat 7 mengatakan, ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikian manusia itu menjadi makhluk yang Mazmur 139 ayat 13-16 menyatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Selanjutnya juga dalam Yesaya 49 ayat 1 dan 5 berbicara mengenai Allah memanggil Yesaya untuk melayani sebagai nabi ketika dia masih berada dalam kandungan ibu. Yohanes Pembaptis juga dipenuhi dengan Roh Kudus ketika dia masih berada dalam kandungan. Semua ini menunjukkan pendirian Alkitab bahwa hidup dimulai pada saat pembuahan. Dalam kebenaran ini, cloning manusia bersama dengan rusaknya embrio manusia tidaklah sejalan dengan pandangan Alkitab mengenai hidup manusia. Alkitab mengajarkan bahwa Allah menciptakan manusia dan memberi kemanusiaan tanggung jawab atas bumi ini. Kejadian 1 ayat 28 dan 29 dan Kejadian 9 ayat 1 dan 2. Dengan tanggung jawab ini ada pertanggungjawaban kepada Allah. Menurut Alkitab, Allah itu satu-satunya yang memiliki hak kedaulatan mutlak atas hidup manusia. Berusaha mengontrol hal-hal seperti ini sama juga dengan usaha menempatkan diri pada posisi Allah. Jelas manusia tidak boleh melakukan hal demikian. Kegiatan cloning dan bayi tabung ini juga melanggar hukum Allah. Masalah utama dalam bayi tabung dari perspektif Kristen adalah hubungan dengan embrio. Embrio dalam teknologi reproduksi memaksa untuk mengorbankan banyak embrio guna mendapat satu embrio yang lebih unggul dan dapat bertahan hidup. Dengan kata lain, kita sengaja menyebabkan kematian banyak manusia. Pilihan untuk mengikuti prosesi bayi tabung secara etika dan moral maupun iman Kristen adalah pilihan salah. Di sini Ayub 1 ayat 21, Alkitab dengan jelas berkata bahwa kita tidak berdaulatan atas hidup kita sendiri, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kemudian ada Ulangan 32 ayat 39, Allah berkata pada Musa, akulah yang mematikan dan akulah akan yang menghidupkan. Kemudian juga ada Kejadian 1 ayat 21 dan 27, Allah menciptakan kehidupan dan dia sendiri yang menopangnya. Dan yang terakhir Kejadian 9 ayat 6 dan Keluaran 20 ayat 13. Karena kita tidak mempunyai hak untuk mengambil hidup yang tidak bersalah. Segala sesuatu dalam hidup ini adalah atas kuasa Tuhan. Dengan demikian, jelas bahwa bukan manusia yang berkuasa untuk menciptakan kehidupan bayi tabung merupakan kegiatan yang melanggar ketetapan oleh karena manusia berusaha menciptakan kehidupan. Sekalipun ada aspek-aspek cloning manusia yang mungkin bermanfaat, umat manusia tidak punya kendali terhadap arah perkembangan teknologi cloning. Adalah sebuah sikap yang bodoh jikalau beranggapan bahwa sebuah niat yang baik akan mendapatkan pengarahan penggunaan teknologi akan cloning kepada sesuatu yang berguna tanpa ada implikasi terhadap Allah dan manusia. Kesimpulan di sini, segala sesuatu dalam hidup ini adalah atas kuasa Tuhan. Dengan demikian, manusia yang berkuasa untuk menciptakan kehidupan baru atau bayi tabung merupakan kegiatan yang melanggar ketetapan Allah karena manusia berusaha menciptakan kehidupan. Secara medis, teknik bayi tabung dan cloning dipermasalahkan, tetapi menurut iman Kristen sebaiknya tindakan dilakukan walau dalam proses setelur yang sperma akan minum dari pasangan suami istri, yang namun demikian juga menyisakan masalah yang jika dilihat dari iman Kristen
diperbolehkan, misalnya adalah proses akan pengambilan beberapa sel telur dari sperma pasangan suami istri tersebut, sehingga nanti akan tercipta berbeda. Secara medis, teknik bayi tabung dan cloning dipermasalahkan, tetapi menurut iman Kristen, sebaiknya tindakan dilakukan walau ke dalam proses sel telur yang sperma menggunakan memang dari pasangan suami istri, yang namun demikian juga menyisakan masalah yang jika dilihat dari iman Kristen tindakan tidak diperbolehkan, misalnya adalah proses akan pengambilan beberapa sel telur dari sperma pasangan suami istri tersebut, sehingga nanti akan tercipta berbeda. Kemudian ada saran kita sebagai manusia keyakinan dan kepercayaan. Hendaknya memahami betul larangan-larangan yang terdapat dalam kepercayaan kita yang dianut khususnya untuk kita umat Kristiani. Sesungguhnya kegiatan cloning dan bayi tabung adalah kegiatan yang melanggar ketetapan Tuhan, karena manusia berusaha menciptakan kehidupan sendiri. Dengan demikian Tuhan yang berhak menciptakan dan atas nama segala sesuatu. Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.